Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Siti Nurlaila Tolinggi, saya Fatia Intu, saya Putri Ramadhani Huju, saya Muhammad Akmal Jaden. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang proses dalam sistem operasi. Baik, materi pertama yaitu tentang konsep proses. Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi. Proses terdiri dari program, counter, stack, dan juga daerah data. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam sebuah sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi itu sendiri. Awalnya proses dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian dipindahkan ke proses selanjutnya. Sistem sekuensial memiliki kelemahan, yakni tingkat pengguna atau utilitas proses yang rendah. Istilah-istilah yang berkaitan dengan proses sistem operasi yang pertama yaitu multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer, multiprosesor atau banyak proses di dalamnya. Yang kedua yaitu multiprogramming atau multitasking adalah manajemen proses dengan masing-masing pemproses melakukan pengolahan secara independen. Yang ketiga yaitu distributed processing adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi banyak komputer yang tersebar atau terdistribusi di satu jaringan. Contoh kasus analoginya pertama yaitu seorang koki akan membuat masakan spesial di sebuah restoran terkenal dengan resep sendiri. Resep tersebut terdiri dari berbagai bahan makanan yang diperlukan. Resep adalah sebuah program, koki adalah prosesor, dan bahan-bahan yang diperlukan adalah masukan atau input. Proses sendiri adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan koki dari awal sampai selesai, yakni mulai membaca resep, menyiapkan bahan, mengolah sampai menjadi makanan tersebut untuk siap disajikan. Contoh kasus kedua, pada sekelompok pekerja bangunan yang sedang mengerjakan sebuah jembatan, ada pekerja khusus yang mengerjakan bagian pondasi, sebagian lagi bertugas melakukan pengelasan, dan sebagian lagi mengerjakan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pekerja masing-masing. Pada intinya, semua pekerja yang mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, namun jenis pekerjaannya itu hanya berbeda. Pada komputer tersebut juga sistem seperti ini disebut dengan sistem paralel atau multiprocessing. Selanjutnya itu status proses. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Di sini ada proses state yang terdiri dari new, ready, running, waiting, dan terminate. Yang kedua ada proses number. Ini informasi berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan time limits, account number, jumlah job atau proses, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada program counter. Di sini menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Yang keempat yaitu ada register. Register yaitu akumulator, index register, stack pointer, dan register serbaguna dari beberapa informasi tentang kode kondisi. Selanjutnya ada memory limits atau segment table tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh SO. Selanjutnya ada list open file. Ini informasi berisi deretan input-output device yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka, dan lain-lain. Kemudian ini ada informasi berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang
Materi selanjutnya adalah penjadwalan proses. Penjadwalan direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Definisi penjadwalan proses juga merupakan kumpulan kebijaksanaan di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan juga bertugas untuk memutuskan yang pertama adalah proses yang harus berjalan, kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sini juga ada sarana utama penjadwalan dari suatu proses. Yang pertama ada adil, yakni proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu proses yang sama. Kedua ada efisiensi, yang mana pemakaian utilitas dihitung dengan perbandingan waktu sibuk proses. Selanjutnya waktu tanggap, selang antara perintah terakhir sampai hasil eksekusi pertama. Turnover time, ya waktu yang dihabiskan dari saat program masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan di sistem. Selanjutnya itu output adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Di sini juga terdapat tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama yaitu penjadwalan jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready yang di memori utama. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi, selama suatu waktu proses mengalami penundaan karena permintaan layanan input maupun keluaran. Selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang yang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari penjadwalan. Yang pertama yaitu job queue, adalah semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Selanjutnya ada ready queue, di mana proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Selanjutnya yaitu device queue. Di situ deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu disebut dengan device queue. Ada juga strategi dari penjadwalan. Yang pertama yaitu penjadwalan non-primitif. Begitu proses diberi jatah waktu proses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu bisa selesai. Yang kedua, penjadwalan primitif, saat proses bisa diberi jatah waktu proses boleh diambil alih oleh proses yang lain, sehingga proses dapat disela sebelum proses itu selesai. Ada juga algoritma penjadwalan. Ada penjadwalan RR atau round robin, ada penjadwalan FIFO, ada penjadwalan bar prioritas, penjadwalan dengan banyak antrian, penjadwalan terpendek, penjadwalan sisa waktu terpendek, penjadwalan rasio tanggapan tertinggi duluan, dan penjadwalan terjamin. Selanjutnya yaitu pada operasi proses. Ada dua, yaitu pembuatan proses dan penghentian proses. Pada pembuatan proses, ada beberapa aktivitas yang berkenan dengan pembuatan proses, yaitu yang pertama, memberi identitas atau nama pada proses yang dibuat. Yang kedua, menyisipkan proses pada list proses atau pada tabel proses. Yang ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, membuat CPB. Yang kelima, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Pada pembuatan proses, ada beberapa kejadian yang menyebabkan pembuatan suatu proses baru, antara lain yaitu pada lingkungan batch sebagai tambahan atas pemberian job. Setelah menciptakan proses baru,
sistem operasi melanjutkan untuk membaca job selanjutnya. Pada lingkungan selanjutnya yaitu pada lingkungan interaktif. Pada saat user baru login sebagai tanggapan atas suatu aplikasi atau seperti mencetak file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Proses menciptakan proses lain atau child. Pada pembuatan proses ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pembagian sumber daya, bentuk eksekusi, dan bentuk ruang alamat. Yang pertama yaitu pembagian sumber daya. Parent dan child membagi semua sumber daya yang ada. Child menggunakan sebagian sumber daya yang digunakan parent. Parent dan child tidak membagi sumber daya. Yang kedua yaitu bentuk eksekusi. Parent melanjutkan eksekusi beriringan dengan children. Parent menunggu hingga beberapa atau seluruh children selesai. Yang terakhir yaitu bentuk ruang alamat. Child adalah duplikat dari proses parent. Child mempunyai program yang diambil dari dirinya. Selanjutnya yaitu penghentian proses. Pada penghentian proses ini suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dan menggunakan sistem call exit. Proses mengembalikan semua data atau output ke parent, proses melalui sistem call wait, kemudian proses dihapus dari list atau tabel sistem. Dilanjutkan dengan menghapus CPB. Yang terakhir yaitu penghentian proses. Parent dapat menghentikan eksekusi proses child dengan menggunakan sistem call abort. Proses anak dihentikan parent karena beberapa alasan, antara lain yaitu child mengalokasikan sumber daya melampaui batas. Yang kedua yaitu tugas child tidak dibutuhkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, parent berhenti karena sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent berhenti dan terminasi dilanjutkan. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu cooperating process. Proses-proses yang diketahui oleh sistem operasi mungkin berupa proses-proses yang terpisah, independen, atau proses-proses yang saling bekerja sama. Proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Sedangkan proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Sedangkan proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dan proses lain. Contoh seperti P menggunakan printer, P menggunakan disk drive. Apabila proses terpisah meskipun P adalah di belakang P, namun jika drive menganggur, P bisa dieksekusi terlebih dahulu. Sebaliknya, jika proses yang tersebut saling bekerja sama, maka eksekusi pada suatu proses dan akan sangat berpengaruh pada proses yang lain karena mereka saling berbagi dua contoh seperti P titik-titik P. Misalkan P adalah program dalam MS Word dan P adalah program Point Brush MS Word memanggil Point Brush. Hal ini akan membutuhkan waktu menyimpan yang cukup besar
sehingga perlu sweeping, memindahkan data yang tidak segera dipakai, dan memori utama ke memori sekunder. Keuntungan proses yang saling bekerja sama adalah terjadi pembagian informasi, meningkatkan kecepatan komputasi. Proses dapat dibagi dalam modul-modul dan lebih memberikan kenyamanan pada programmer. Untuk mengilustrasikan proses-proses yang saling bekerja sama, digunakan prosedur consumer problem. Proses adalah suatu proses yang menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Sebagai contoh, program untuk mencetak menghasil karakter-karakter yang akan dikonsumsi oleh printer drive. Compiler menghasilkan kode assembly yang akan dikonsumsi oleh assembler. Assembler menghasilkan objek modul yang akan dikonsumsi oleh leader. Kerja prosedur dan konsumer ini harus disinkronisasikan sehingga konsumer tidak akan meminta item yang belum diproduksi oleh prosedur. Konsumer prosedur tidak menggunakan batasan ukuran di buffer. Konsumer dapat selalu meminta item baru dan prosedur dapat selalu menghasilkan item-item baru. Permasalahan terjadi pada bound buffer. Prosedur konsumer di mana buffer yang digunakan mempunyai ukuran tertentu. Konsumer harus menggunakan jika buffer kosong dan prosedur harus menggunakan jika buffer penuh. Menyelesaikan permasalahan bounded buffer, prosedur konsumer dengan solusi shared memory menggunakan data shared berikut. Seperti contoh yaitu define buffer size 10, tipe depth stroke, item buffer size in sama dengan 0.2, in out sama dengan 0 titik koma. Proses prosedur sama dengan yaitu item next prosedur, while dalam kurung 1, while dalam kurung buffer size out, seperti pada gambar berikut. Variabel ini dan output diinisiasikan dengan nilai 0. Buffer yang digunakan secara bersama-sama diimplementasikan sebagai larik sirkular dengan dua pointer. Logika in dan out variabel in menunjukkan posisi kosong berikut pada buffer. Out menunjukkan posisi penuh pertama pada buffer. Buffer kosong jika in sama dengan out dan buffer penuh jika in sama dengan dalam kurung in tambah 1 balas kurung. Persen buffer size sama dengan output. Selanjutnya materi kelima yaitu komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses atau interprocess communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi yaitu proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasi dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Nah,
Bentuk komunikasi ini bentuk proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi ada 4, yaitu komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, sinkronisasi, dan buffering. Yang pertama, komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai yang pertama yaitu send. Pesan mengirim sebuah pesan ke proses P. Yang kedua, receive. Q menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasa ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Kedua, sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Ketiga, yaitu di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Pembahasan ini memperlihatkan sebuah cara simetris dalam pemberian alamat. Oleh karena itu, baik keduanya, yaitu pengirim dan penerima proses, harus memberi nama bagi yang lain untuk berkomunikasi. Hanya pengirim yang memberikan nama bagi penerima, sedangkan penerima tidak menyediakan nama bagi pengirim dalam konteks ini. Pengirim dan penerima secara sederhana dapat dijabarkan sebagai yang pertama yaitu send, mengirim sebuah pesan kepada proses P. Yang kedua, receive, menerima sebuah pesan dari semua proses. Variabel ID diatur sebagai nama dari proses dengan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi tidak langsung. Dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari atau melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang bisa dipindahkan. Setiap kotak surat memiliki sebuah identifikasi atau identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox pengirim dan penerima. Dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, send, mengirim pesan ke mailbox. Yang kedua, receive, menerima pesan dari mailbox. Dalam masalah ini, link komunikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sebuah link dibangun di antara sepasang proses di mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Yang kedua, sebuah link mungkin dapat berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Yang ketiga, di antara setiap pasang proses komunikasi mungkin terdapat link yang berbeda-beda, di mana setiap link berhubungan pada satu mailbox. Misalkan, terdapat proses P1, P2, dan P3 yang semuanya share mailbox. Proses P1 mengirim pesan ke A, ketika P2 dan P3 masing-masing mengeksekusi sebuah kiriman dari A. Proses mana yang akan menerima pesan yang dikirim P1? Jawabannya tergantung dari jalur yang kita pilih. Itu yang pertama, mengizinkan sebuah link berasosiasi dengan paling banyak dua proses. Yang kedua, mengizinkan paling banyak satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi hasil kiriman atau receive operation. Yang selanjutnya, mengizinkan sistem untuk memilih secara mutlak proses mana yang akan menerima pesan, apakah itu P2 atau P3, tetapi tidak keduanya tidak akan menerima pesan. Sistem mungkin mengidentifikasi penerima kepada pengirim. Mailbox mungkin dapat dimiliki oleh sebuah proses atau sistem operasi. Jika mailbox dimiliki oleh proses, maka kita
maka kita mengedefinisikan antara pemilik yang hanya dapat menerima pesan melalui mailbox dan pengguna dari mailbox yang hanya dapat mengirim pesan ke mailbox. Selama setiap mailbox mempunyai kepemilikan yang unik, maka tidak akan ada kebingungan tentang siapa yang harus menerima pesan dari mailbox. Ketika proses yang memiliki mailbox tersebut determinasi, mailbox akan hilang. Semua proses yang mengirim pesan ke mailbox ini diberi pesan bahwa mailbox tersebut tidak lagi ada. Dengan kata lain, mempunyai mailbox tersendiri yang independen dan tidak melibatkan proses yang lain. Maka sistem operasi harus memiliki mekanisme yang mengizinkan proses untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu membuat mailbox baru. Kedua, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox. Yang ketiga, menghapus mailbox. Yang ketiga, menghapus mailbox. Proses yang membuat mailbox pertama kali secara default akan memiliki mailbox tersebut. Untuk pertama kali, pemilik adalah satu-satunya proses yang dapat menerima pesan melalui mailbox ini. Selanjutnya, sinkronisasi, yaitu komunikasi antara proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Yaitu pengirim yang diblok adalah proses pengirim diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima atau oleh mailbox. Selanjutnya, pengiriman yang tidak diblok. Proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Selanjutnya, penerimaan yang diblok. Penerima memblok sampai pesan tersedia. Selanjutnya, penerima yang tidak diblok. Penerima mengembalikan pesan fake atau null. Selanjutnya, buffering, yaitu baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan, di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama, kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penggunaan pesan, yaitu message waiting. Dalam kasus ini, pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang pertama, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan jika antrian tidak penuh. Ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Selanjutnya, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu komunikasi sistem client-server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server. Sedangkan client adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di client. Ketika client membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan menerima balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Soket didefinisikan dengan gabungan antara alamat IP dan port. Misalnya soket 161.19.19.8.1625 mengacu ke port 1625 pada host 161.2519.8. Kesimpulannya yaitu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses terdapat program counter, stack, dan daerah data. Kesimpulan yang kedua yaitu operasi dalam proses terdiri dari 2, yakni pembuatan proses dan penghentian proses. Terjadinya pembuatan proses salah satunya
yaitu sebagai tanggapan atas suatu aplikasi seperti mencetak file, sistem operasi, dan menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Dan suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir. Baik, itu presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.